A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Surat Al-Isra ayat 61. Wa idh qulna ay wadhkur lan tegese nutura sapa sira Muhammad. David mana nih David pakai bahasa Indonesia, huruf Latin bahasa Indonesia. Heeh, enggak apa-apa. Wadhkur lan nutura sapa sira Muhammad idh qulna ing dalem nalikane ngucap sapa ingsun Allah dalem nalikane ngucap sapa ingsun Allah lil malaikati maring para malaikat ngucap usjudu li adama ing pengucap usjudu li adama usjudu sujudo sapa sira kabeh li Adam maring Nabi Adam. Tujuane sujud tapi sujud tahiyatin tegese sujud krana arahe penghormatan. Halaman 232. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari bawah. Bil inhina'i kelawan merkungkung fasajadu mongko nuli padha sujud sapa malaikat illa iblisa angin iblis kala ngucap sapa iblis asjudu liman khalaqtatina ing pengucap asjudu liman khalaqtatina asjudu apa to sujud sapa ingsun liman maring wong khalaqta kang nyiptakake panjenengan ing man khalaqta kang nyiptakake panjenengan ing man tinan saking endut ya Allah ya Rabbi ya Karim nusibat den nasabake apa tinan binas il khafidi kelawan buang ing huruf kang ngejerake binas il khafidi kelawan buang ing huruf kang ngejerake aimin tinin tegese saking endut dari tanah qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Pun sakmenten mawon maknane ningkin kalau kurang ditambahi malih maknane. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki melanjutkan yang kemarin bahwa ini di ayat yang 61 kula dereng tutuk oleh nerangno. Duki penggalan ayat 61 yang terakhir, penggalan ayat yang terakhir teng ngriku dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim wa nukhawwifuhum ya. Kemarin niku belum kula terangaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tuhyanan kabira. Jadi kemarin sampun dijelasaken tentang ayat ngriki. Teng ngriku dingendikaaken teng ayate ya Allah ya Rabbi ya Karim membahas mengenai wa ma ja'alna ar-ru'yal lati araynaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Terakhir tentang penggalan ayat yang terakhir wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tuhyanan kabira. Dan kami menakut-nakuti terhadap mereka dan tidaklah hal tersebut menambah terhadap mereka kecuali mereka bertambah melenceng. Bon. Jadi tengriki dingendikaken seperti yang ada di dalam kitab Tafsir Jalalain Nyariin
Tangriku dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim wa nukhawwifuhum biha nggih fama yaziduhum tahwifuna illa tuhyanan kabira. Jadi kami menakut-nakuti terhadap mereka para orang-orang kafir, akan tetapi hal tersebut tidaklah menambah terhadap orang-orang kafir kecuali bertambah melenceng yang sangat besar. Ngriki didhawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi riyen, wal maksud dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi riyen teng ngriki dingendikaken wal maksud minhu dzikru sababin akhar fi annahu ta'ala ma adhar al-mu'jizati allati tarahuha wa dzalika li anna haula khawafu bima khawifid dunya wal akhirah. Ya, wasyajarataz zakum fama yaziduhum fama zadam hadat takhwif illa tuhyanan kabira. Ini yang ngriki disebutakan yang ada orang-orang kafir itu ketika sudah ditakut-takuti seperti itu, mereka bukan kok bertambah takut, yang ada justru mereka tambah melenceng. Dan kenapa kok hal tersebut terjadi? Wadzalika yadullu ala kaswati qulubihim, ya. Wa tamadim fil ghayyi wat tughyan. Itu menunjukkan bahwa betapa kerasnya hati mereka. Dan perlu kita ketahui arti daripada Allah Ta'ala wa nukhawwifum, dan saya menakut-nakuti terhadap mereka para orang-orang kafir. Ini jangan diartikan bahwa tindakan menakut-nakuti ini merupakan sebuah tindakan yang kejam. Justru yang namanya tindakan menakut-nakuti itu merupakan salah satu bentuk daripada tindakan kasih sayang. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Yang namanya ketika Allah Ta'ala itu menakut-nakuti terhadap para hambanya dengan macam-macamnya bentuk siksa, maka jangan dikatakan bahwa itu merupakan sebuah bentuk kekejaman, tapi justru itu merupakan sebuah bentuk daripada kasih sayang. Kok iso seperti itu? Secara tegas Syekh Mutawalli Asy'arawi mentamsilkan atau memberikan perumpamaan. Kenapa sih kok para hamba ini ditakut-takuti terus sama Allah Ta'ala agar jangan sampai ditakut-takuti dengan macam-macamnya yang namanya siksa. Tujuannya tidak lain tidak bukan ini merupakan sebuah bentuk kasih sayang terhadap mereka agar mereka jangan sampai jatuh di dalam siksa yang ditakut-takutkan oleh Allah Ta'ala terhadap mereka. Dicontohkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, diumpamakan seperti ini. Diumpamakan seperti halnya orang tua, diumpamakan seperti halnya guru yang selalu menakut-nakuti terhadap anak dan juga muridnya. Kamu kalau nggak belajar yang ada nanti kamu nilainya jelek. Kamu yang ada nanti gak lulus. Maka tindakan yang seperti ini tidak dianggap sebagai tindakan yang kejam. Akan tetapi ini merupakan sebuah tindakan kasih sayang. Mulane secara tegas beliau bahasane ngoten. Mulane teng mriki bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim wa anta hina ma tukhawwifu insanan aw tuhadziruhu min syarrin sayaqaulahu faqad ahsanta ilaihi wa asdaita ilaihi jamilan wa ma'rufan. Kamu ketika menakut-nakuti terhadap seorang manusia atau mengingatkan terhadap dia, terhadap sesuatu hal yang buruk yang mana dia akan jatuh di dalamnya, maka yang ada ini justru merupakan sebuah tindakan baik. Kal walid alladhi yukhawwifu ibnahu akibatal ihmal. Ya, seperti halnya orang tua yang mengingatkan terhadap anaknya akibat daripada ketika dia bermalas-malasan. Wa yudzakiru bil fashal wa ihtiqarin naslahu, dan mengingatkan terhadap anaknya itu tadi akan sebuah kegagalan kalau dia itu nganggur-ngangguran, kalau dia tidak mau yang namanya bersungguh-sungguh. Dan yang ada ketika seorang anak itu gagal, niscaya dia akan dihina, mendapatkan hinaan, mendapatkan celaan daripada seluruh para manusia. Ya, innahu bidzalika yansahuhu liyaltafita ila durusi wa ijtihad. Orang tua ketika menakut-nakuti terhadap anaknya dan mengingatkannya akan sebuah kegagalan dan dihinakannya dia di antara para manusia kalau dia tidak mau bersungguh-sungguh, maka ini merupakan sebuah bentuk nasihat. Jadi wa nukhawwifuhum, dan saya Allah Ta'ala menakut-nakuti terhadap mereka orang-orang kafir, yakni dengan macam-macamnya
siksaan itu tidak lain tidak bukan merupakan sebuah tindakan kejam, akan tetapi itu memang merupakan sebuah bentuk yang namanya menasehati, merupakan sebuah bentuk daripada yang namanya kasih sayang. Benar Pak. Jadi ojo dipahami kenapa sih Allah Ta'ala kok senangannya menakut-nakuti salah. Yang namanya menakut-nakuti itu merupakan sebuah bentuk kasih sayang, merupakan sebuah bentuk menasehati. Karena nopo secara kaidah dasarnya Pak, yang namanya manusia itu kerap kali tidak menghiraukan atau dalam tanda kutip bahasa Jawa ini delarung ingin menjatuhkan dirinya sendiri kepada yang namanya jurang kegagalan. Iku gak ngurusi. Lah sing jeneng menungso ketika sudah delarung koyo ngono kuwi, maka satu-satunya jalan yang paling manjur untuk mengembalikan dia, untuk menolak dia, untuk menolak kendelarungane dekne, itu adalah satu, yaitu dengan cara ditakut-takuti. Pun, ngoten itu makna daripada wa nukhawwifuhum. Tapi nopo yang ada, ya Allah ya Rabbi ya Karim tengeriki akan fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Maka hal tersebut tidaklah menambah terhadap mereka kecuali mereka bertambah melenceng yang sangat jauh. Wis diweden-wedeni tapi yang ada bukan kok malah mereka menjadi kembali kepada jalan yang benar, yang ada justru hal tersebut malah menambah sebuah kemelencengan yang sangat besar kepada mereka. Kenapa kok seperti itu? Ayasdaduna bitakhwif tuhyanan. Yang ada ketika mereka itu ditakut-takuti malah mereka bertambah melenceng. Kok bisa seperti itu? Limada? Kenapa kok bisa seperti itu? Li'annahum yafhamuna jayyidan matlubatil iman. Dawuhnya Syekh Muta'al Asy'ari, karena mereka itu sangat paham, orang-orang kafir Quraisy itu sangat paham terhadap tuntutan daripada iman. Apa yang dimaksud daripada tuntutan daripada iman? Nggih, karena kalau mereka itu tidak tahu terhadap tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niscaya mereka akan mengucapkan hal tersebut secara langsung. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu paham bahwa arti daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah memasrahkan secara total urusan keyakinan dan semuanya kepada Kanjeng Nabi. Iman terhadap Allah Ta'ala, mengesahkan terhadap Allah Ta'ala, dan tunduk terhadap segala apa yang dibawa perintah daripada Kanjeng Nabi. Nah, dengan seperti itu, yang namanya orang-orang kafir Quraisy, mereka itu takut yang namanya kehilangan jabatan. Nah, orang-orang Quraisy takut kehilangan jabatan. Nang ngriki dingdikaken bahasane wa min huna khafu ala siyadatim fil jaziratil arabiyyah wa ala makanatim bainan nas. Niki lho. Ketika mereka itu mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka tidak mau mengucapkan hal tersebut tidak lain tidak bukan karena mereka itu takut kehilangan atas jabatan mereka, takut kehilangan yang namanya pangkat mereka di hadapan para manusia. Kaifa wal islamu yusawwi bainas sadati wal abid. Yang ini akan kenapa kok sampai takut kehilangan yang namanya jabatan dan juga pangkat? Karena yang namanya agama Islam ini sangat mensetarakan antara majikan dan juga hamba. Wah, ini lek diceritakne dawa. Lakna wis diceritakno dikit mawon. Sing Kanjeng Nabi niku termasuk nabi yang sifatnya niku sederhana. Kanjeng Nabi niku purun, Kanjeng Nabi niku mau makan bareng dengan para budak, para hamba. Bareng-bareng sak nampan, cara gampangane ngomong nampanan ngono, mangane bareng-bareng sak nampan. Monggo hal yang seperti ini di mata orang-orang kafir Quraisy merupakan sebuah hal yang sifatnya bisa menurunkan derajatnya seorang majikan. Sehingga yang ada ketika ditakut-takuti seperti ini orang kok tambah wedi atau bahasane kembali kepada jalan yang lurus, yang ada justru malah mereka itu bertambah melenceng yang sangat jauh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahkan ada satu cerita tengeri kiting tiga akan, dan sudah jelas bahwa yang namanya agama Islam ini menghancurkan terhadap kekuasaan terhadap orang-orang kafir. yakni nopo dengan bukti ketika Kanjeng Nabi ini masuk kepada kota Madinah.
dan para kota dan para penduduknya Madinah itu bersiap-siap untuk menjadikan yang namanya Abdullah bin Ubay sebagai raja atas mereka. Akan tetapi nopo, ketika Kanjeng Nabi ini datang di kota Madinah, justru yang ada semua orang itu berpaling, ya, semua orang itu berpaling daripada Abdullah bin Ubay. Dan semua penglihatan itu berpaling dan menghadap kepada Kanjeng Nabi. Ini bukti bahwa iman terhadap Kanjeng Nabi di dalam pandangannya orang-orang kafir Quraisy itu justru yang ada malah akan membuat mereka itu kehilangan jabatan dan juga pangkat. Sampai tadi loh, orang Madinah itu sudah bersiap-siap ingin menjadikan yang namanya Abdullah bin Ubay sebagai raja. Akan tetapi ketika Kanjeng Nabi hadir, yang ada justru semua orang pemandangannya, ya, perhatiannya teralihkan semua dari Abdullah bin Ubay menuju Kanjeng Nabi. Maka secara pasti, ya, ketika semuanya kok berpaling dan pandangan dan juga konsentrasinya itu berpindah kepada Kanjeng Nabi, yang ada yang namanya Abdullah bin Ubay pasti marah karena kehilangan jabatan. Bahasanya beliau tengah iki wa tabi'iyun idan ayyaghdaba ibnu Ubay wa ayyazdada kurhu li Rasulillah wa ayyas'ali muharabati wa munawati. Yang ada gara-gara Abdullah bin Ubay memang wis katene didadekno raja lah, kok malah yang ada justru semuanya berpaling perhatian dan juga pandangannya terhadap Kanjeng Nabi. Yang ada malah Abdullah bin Ubay ini tambah benci terhadap Kanjeng Nabi dan bahkan ingin memerangi terhadap Kanjeng Nabi karena alasan apa? Kehilangan jabatan. Mama yaziduhum illa tuhyanan kabira. Pun tang iki ngoten. Pun samangke mulai membahas tentang ayat sing niki wau nembe dibaca. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa idkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Secara garis globalnya rien teng kitab tafsirnya kita murati wa idkulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika wadkur dan sebutkan wahai Muhammad idkulna lil malaikati, ketika kita mengucapkan terhadap para malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian semua terhadap Nabi Adam. Sujudlah kalian semua terhadap Nabi Adam ay sujuda tahiyatin, yakni sujud yang sifatnya itu untuk menghormati, bukan untuk menyembah, tapi untuk menghormati. Bil inhinai, kalau kita mengikuti tafsir yang ada di dalam Syekh Jalaluddin Asyuti, sujudnya itu bukan kok sampai meletakkan jidat ke bumi, akan tetapi hanya sekedar inhina, merkungkung, sedikit membungkukkan terhadap pundak atau punggung, ya. Jadi menurut versinya Syekh Jalaluddin Asyuti enggak sampai sujud sing sifatnya kepala sampai ditaruh di bumi, akan tetapi cuma sekedar inhina atau cuma sekedar membungkukkan punggung. Fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Iblis berkata, asjudu liman khalaqta tina, apakah saya sujud terhadap orang yang engkau ciptakan dari tanah? Nusiba binas il khafid ay min tinin, ya. Tinan itu dinasobkan dengan adanya nasil khafid atau dibuangnya huruf jar ay min tinin, yakni dari tanah. Pun kita lanjutkan. Jadi niki secara garis globalnya berarti kita membahas yang namanya peristiwa Nabi Adam yang dihormati oleh seluruh malaikat atas perintahnya Allah Ta'ala, dan ada satu golongan yang tidak mau sujud terhadap Nabi Adam, yaitu iblis. Nang mriki dikatakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, lho hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya apa? Ayat yang sebelumnya itu kan sedang membahas mengenai permasalahan Kanjeng Nabi, yang di situ beberapa hal yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu justru menjadi fitnah bagi para manusia.
kok tiba-tiba sekarang membahas Nabi Adam. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tengeriki dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, al-mas'ala al-ula fi kaifiyatin nadmi wujubun. Perlu kita ketahui hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwa sesungguhnya iklam, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, annahu ta'ala lamma dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnatin adimatin min qaumihi wa ahli zamani. Ya, di dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu kan sedang menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu mendapatkan cobaan yang sangat besar berupa difitnah oleh kaumnya. Gara-gara Kanjeng Nabi itu menyebutkan, menuturkan terhadap mereka cerita Isra Mi'raj yang telah dialami oleh Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi telah menceritakan sebuah syajaratuz zakum atau pohon zakum yang bisa hidup di tengah-tengah neraka. Neraka jahim atau neraka jahanam. Ini merupakan sebuah hal yang sifatnya itu menjadi apa? Menjadi ujian bagi Kanjeng Nabi. Gara-gara Kanjeng Nabi menyampaikan ini tadi, yang ada justru Kanjeng Nabi malah difitnah oleh kaumnya. Maka di dalam ayat ini bayyana anna halal anbiya ima ahli zamanihim kadzalik. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan bahwa setiap para nabi pun besertaan dengan kaumnya itu sama juga seperti itu. Pasti mereka juga akan mendapatkan yang namanya sebuah ujian, sebuah fitnah daripada kaumnya. Bahkan ala tara anna awwalal awliya'i huwa Adam innahu kana fi mihnatin syadidatin min iblis. Bahkan selaku nabi yang paling pertama sendiri yaitu Nabi Adam pun itu juga mendapatkan fitnah dari yang namanya nabi dari iblis. Nabi Adam selaku nabi yang pertama pun juga mendapatkan yang namanya sebuah fitnah daripada yang namanya iblis. Bon. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa yang membuat iblis itu bisa sampai seperti itu, ini tidak lain tidak bukan adalah anna hadzal kibra wal hasad huma alladani hamala iblis alal khuruji minal iman wa dukhul fil kufri. Ya. Semangat terakhir tengriki tinggi jika akan fama yazidum ila tuhyanan kabira ma huwa hadas sabab li husuli hadat tuhyan wa huwa qaulu iblis. Jadi nang ngriki disebutkan di ayat yang terakhir tadi kan tinggi jika akan tengriku fama yazidum ila tuhyanan kabira. Yang ada mereka itu tidaklah bertambah kecuali bertambah melenceng yang sangat jauh, yang sangat besar. Apa penyebab daripada kemelencengan itu? Yaitu gara-gara hasutan daripada iblis. Itu membahas mengenai hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Bon, kita sekarang mulai membahas daripada wa idkunna lil malaikati isjudu. Tengerikan tinggi tiga akan. Wa idkunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Di intinya ini adalah perintahnya Allah Ta'ala terhadap para malaikat agar semuanya mau untuk bersujud terhadap Nabi Adam, tapi dengan sujud yang sifatnya itu penghormatan, sehingga semuanya itu mau sujud kecuali iblis. Maka iblis itu tidak mau dan berkata, apakah aku bersujud kepada seseorang yang engkau ciptakan dari tanah? Didakwakan kalian sinten Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ayat yang membahas mengenai ini Allah Ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala terhadap para malaikat agar mau sujud terhadap Nabi Adam, dan yang menyebutkan kecongkaan iblis yang tidak mau bersujud terhadap Nabi Adam, ini seringkali diulang-ulang di dalam ayat Al-Quran sekalipun dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Disebutkan bahwa i'lam anna hadil kisah qad dzakaraha Allahu Ta'ala fi suwarin sab'atin. Perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala mengulangi cerita ini. Cerita Allah Ta'ala memerintahkan terhadap para malaikat untuk sujud terhadap Nabi Adam, dan congkaknya iblis yang tidak mau untuk bersujud terhadap Nabi Adam ini disebutkan oleh Allah Ta'ala 7 kali di dalam 7 surat, yaitu napa? Wahya Al-Baqarah, wal A'raf, wal Hajar, ya, wal Hijri, wa hadi surah,
wal kahfi wa toha wa shad. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di dalam 7 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, surat Al-Isra, ya, marang surat Al-Kahfi, surat Toha, surat Shad. Jadi cerita ini iling-ilingan, cerita yang membahas tentang perintahnya Allah Ta'ala terhadap para malaikat agar mau bersujud terhadap Nabi Adam, dan kecongkaan iblis untuk tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, dan sumpah serapahnya iblis untuk mesesatkan terhadap Nabi Adam dan juga keturunannya, itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali di dalam 7 surat yang berbeda. Tujuannya nopo kok diulang-ulang seperti itu? Ini sama persis seperti yang didakwakan oleh Syekh As-Sawi. Syekh As-Sawi niku ngendikaaken karrara qissata Adam ma'a iblisa fil Qur'ani miroron, ya, libtina is-sa'adah wasyaqawah 'alayha wa isyaratan ila anna sa'id huwa man tabi'a Adam wasyaqi huwa man tabi'a iblis. Nih loh. Allah Ta'ala itu mengulang-ulang cerita ini sampai 7 kali di dalam 7 surat. Tujuannya apa? Ya, adalah karena pondasi daripada seseorang itu mendapatkan sifat sa'adah dan juga syaqawah. Sa'adah itu artinya meninggal dalam keadaan iman, syaqawah itu meninggal dalam keadaan tidak iman. Itu semua pondasinya adalah atas ceritanya Nabi Adam dan juga iblis. Mulane dingendikaken annas sa'id huwa man tabi'a Adam. Yang namanya orang yang akan beruntung, yang akan meninggal dalam keadaan beriman adalah orang yang mengikuti terhadap ceritanya Nabi Adam. Nggih. Wasyaqi huwa man tabi'a iblis. Orang yang syaqi, orang yang mati dalam keadaan kufur, itu nanti adalah orang yang mengikuti terhadap golongannya iblis. Liyahsula tarattaba ala dzalika minan na'im al-muqim li ahli sa'adah wal adab al-alim li ahli syaqawah. Pun, dengan iki dingin-dingin. Jadi intine Pak, intine kenapa kok ini sampai diulang banyak kali dalam Al-Qur'an sampai 7 kali? Ini alasannya tidak lain tidak bukan adalah ini merupakan sebuah pondasi untuk kehidupan kita. Pondasi untuk kehidupan kita, kalau kita mau menjadi orang yang beruntung dengan artian nanti mati dalam keadaan iman, ya kita ikuti yang namanya Nabi Adam. Kalau nanti orang itu kok tidak mau yang namanya mati dalam keadaan kufur, ya jangan sampai mengikuti terhadap yang namanya iblis. Ini pentingnya disebutkan 7 kali oleh Allah Ta'ala, difirmankan sampai 7 kali dalam surat yang 7 surat yang berbeda-beda. Pun, itu yang pertama ngoten dawuhnya perpaduan antara Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga ya Allah Syekh As-Sawi. Pun, terus ngeten nggih wa kunna lil malaikati isjudu li Adam. Ai sujuda tahiyatin bil inhina, yakni sujud yang sifatnya itu karena nopo menghormati. Bil inhina'i, tapi masalahnya niku adalah bil inhina. Kalau versinya Syekh Jalaluddin Asyuti, sujudnya itu enggak sampai dengan meletakkan kepala di bumi, akan tetapi cuma dengan membungkukkan badan, ngoten mawon. Cuma dengan membungkukkan badan. Kalau kita mengikuti versi yang ada di dalam Syekh Jalaluddin Asyuti-nya ngoten. Lah cuma di dalam ini memang termasuk daripada bahasane, hal yang dikhilafkan di antara para ulama. Apakah sujudnya itu sampai meletakkan kepala di bumi ataukah cuma sekedar membungkukkan badan? Itu termasuk hal yang sifatnya dikhilafkan di antara para ulama. Pun, yang pertama perlu benar-benar kita ketahui, Allah Ta'ala itu memerintahkan sujud terhadap Nabi Adam karena Nabi Adam itu merupakan Abul Bashar. Karena Nabi Adam adalah Abul Bashar, yakni bapaknya para manusia. Dan saufa yusakharu lahu al-kaunu kullu. Yang namanya alam semesta ini semuanya akan ditundukkan. Semuanya akan ditundukkan untuk Nabi Adam. Hatta haula'il malaikah sayakununa fi khidmatih.
Bahkan semua malaikat pun itu nanti akan berada di dalam khidmah atau melayani terhadap Nabi Adam. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud terhadap Nabi Adam dengan sujud yang sifatnya itu taat dan juga khudu', ya. Maka perlu kita ketahui sujud nang Nabi Adam iki mang bukan atas dasar karena tunduk terhadap Nabi Adam. Akan tetapi atas dasar tunduk dan juga taat terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Jadi gue perlu membedakan. Uang iku menghormati seseorang. Itu ada kalanya memang karena menghormati orang tersebut. Ada kalanya menghormatinya itu bukan murni kok menghormati si dianya. Tapi karena ada sosok lain, faktor lain yang menyebabkan seseorang itu harus juga menghormati terhadap orang tersebut. Tengah ini didawahkan kalian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau pewenak lek. Jadi ojo sampai salah paham, Pak. Allah Ta'ala memerintahkan terhadap para malaikat agar para malaikat itu bersujud dalam tanda kutip, agar mereka mau bersujud terhadap ya Allah ya Rabbi ya Karim Nabi Adam. Itu bukti bahwa bukan kok sujudnya para malaikat itu atas dasar murni tunduk dan juga nabasane, bahkan menyembah terhadap Nabi Adam ngoten-ngoten. Akan tetapi tidak lain tidak bukan ini atas dasar perintahnya Allah Ta'ala. Mulane teng mriki dingendikaken ini kenapa kok beliau niku dawuh sujud tahiyat dan sujud yang sifatnya hanya sekedar untuk menghormati, karena teng mriki dingendikaken ini merupakan sujud yang sifatnya menghormati agar tidak disalahpahami bahwa ini sujudnya sujud menyembah. Napa? Jangan sampai disalahpahami ini sujud menyembah, tapi ini sujud menghormati. Karena nggak mungkin yang namanya para malaikat itu sujudnya itu atas dasar menyembah. Kalau sampai atas dasar menyembah, maka itu menyebabkan disetatuskan malaikat itu kufur. Padahal malaikat itu nggak mungkin kufur. Dan sekaligus juga wa yadfa'u aidan bi anna sujud li adam haqiqatan biwat il jabhah. Dan juga sekaligus kalau kita mengerti yang ada di dalam tafsirnya Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti untuk agar menolak pemahaman bahwa sujudnya itu sampai meletakkan kepala di bumi, enggak sampai seperti itu. Cuma dengan membungkukkan badan begitu saja. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya sujud terhadap selainnya Allah Ta'ala itu dianggap kufur itu ketika memang yang memerintahkan bukan Allah Ta'ala. Kalau yang memerintahkan terhadap Allah Ta'ala, yang memerintahkan adalah Allah Ta'ala, maka ya wajib untuk diikuti. Dan yang paling pewenak ini yang dirasionalkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah begini. Beliau dawuh ngene. Tak dudukno satu bukti bahwa yang namanya sujud terhadap Nabi Adam itu enggak bisa dikatakan sebagai tindakan kufur. Buktinya nopo? Beliau memberikan sebuah tamsil atau perumpamaan seperti ini. Diandaikan ada seorang Raisul Jumhuriyah atau seorang presiden. Ono seorang presiden datang, maka otomatis semua orang yang hadir di situ akan mengagungkan, akan menghormati terhadap presiden. Dan tentu yang namanya seorang presiden seringkali tidak hadir dengan sendirinya, tapi banyak pengawal. Atau dalam tanda kutip presiden seringnya hadir bersamaan dengan para menteri. Maka orang-orang yang hadir di situ pun juga akan menghormati terhadap pengawal atau bahkan menterinya presiden. Ini bukan atas dasar murni menghormati terhadap mereka, akan tetapi karena mereka adalah orang-orang terdekatnya presiden. Paham ya? Sama dengan penghormatannya para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar mereka itu bersujud terhadap Nabi Adam. Maka ini pada hakikatnya bukan kok atas dasar murni menghormati terhadap Nabi Adam, tapi ini atas dasar perintahnya Allah Ta'ala. Itu bahasanya beliau seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus marangoten ada sedikit pembahasan. Dilanjutkan malih teng ayate teng riku dingendikaken fasajadu illa iblisa.
maka semua para malaikat itu sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Nah ini kok balik nang anu ilmu nahwu nih. Apakah ini termasuk istisna mungkotek ataukah ini termasuk istisna muttasil? Kalau ini dianggap sebagai istisna muttasil, pengistisna yang mustasna minhunya adalah domir wawu, maka ini akan memberikan pemahaman bahwa yang namanya iblis itu termasuk daripada golongannya malaikat. Kalau ini dijadikan sebagai istisna mutasil. Kalau ini nanti dijadikan yang namanya istisnanya ini istisna mungkotek, berarti pemahamannya iblis itu bukan termasuk daripada golongannya malaikat. Lalu bagaimana yang benar? Dikatakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Fahima al-ba'du minha anna iblisa kana minal malaikah. Ada sebagian orang memahami karena kata-katanya kan fasajadu illa iblis. Berarti kalau kita melihat secara letterleknya lafaz ini fasajadu illa iblis, maka seolah-olah illa iblis ini merupakan istisna yang mutasil. Berarti pemahamannya orang ini adalah termasuk iblis itu termasuk golongannya malaikat. Maka jelas langsung ditolak kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Pemahaman yang mengatakan cuma murni bermodalkan bahasanya fasajadu illa iblisa, ya langsung divonis bahwa ini istisnanya mutasil, berarti iblis itu termasuk daripada golongannya malaikat. Ini merupakan sebuah pemahaman yang salah. Dalam tanda kutipnya seperti itu. Karena apa? Karena pemahaman yang seperti itu hanyalah pemahaman yang sifatnya tidak langsung, atau bahasanya iltizam, atau tidak langsung. Maka ditolak sama Syekh Mutawalli Asy'arawi dengan dawuh seperti ini. Kalau kamu memahami yang namanya iblis itu termasuk daripada golongannya malaikat, cuma bermodalkan ayat fasajadu illa iblis, yang mana di situ kemungkinan itu istisna mutasil juga kemungkinan istisna mungkotek, kemudian kamu langsung mengarahkan bahwa itu istisna mutasil, maka itu sangat tertolak dengan firman-Nya Allah Ta'ala yang ada di dalam ayat lain berupa nopo di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Tengah ikut dikatakan fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Tak baleni maneh. Fasajadu illa iblisa kana minal jinni. Maka secara jelas di dalam ayat ini bahwa yang namanya iblis itu tidak termasuk dalam golongannya malaikat, tapi termasuk kana minal jinni, termasuk dari golongannya jin. Berarti yang benar ini adalah istisnanya adalah istisna mungkotek. Yang pertama nih, maka ini merupakan sebuah dalil yang sharih bahwa yang namanya iblis itu tidak termasuk dari golongannya malaikat, akan tetapi termasuk dari golongannya jin. Niku ngoten. Terus kenapa kok juga golongannya jin yang berupa iblis ini kok dikategorikan, dimasukkan dalam hal ini, dimasukkan dalam perintah? Karena alasannya dengan yang dikatakan ini sama persis dengan yang ada di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim. Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh ngeten. Yang namanya iblis itu termasuk daripada golongannya jin. Bahkan dikatakan iblis itu termasuk memiliki pangkat yang tinggi. Pangkatnya melebihi tingginya pangkatnya para malaikat. Memang yang namanya iblis itu enggak termasuk di dalam golongannya malaikat. Akan tetapi yang namanya iblis itu termasuk dari golongannya jin. Namun
pangkat yang dimiliki oleh iblis ini, sekalipun dia tidak termasuk golongan yang malaikat, dia memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada para malaikat. Dulunya, maksudnya dulunya. Kenapa kok seperti itu? Bahkan distatuskan bahwa yang namanya iblis yang termasuk daripada golongannya jin itu memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada malaikat, karena yang namanya jin dengan dikit akan fabidzalika kanat manzilatu iblisa a'lamin manzilatil malaikah. Sing jenenge pangkat yang dimiliki oleh iblis yang termasuk golongannya jin itu memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada pangkatnya para malaikat. Kenapa kok seperti itu? Ini dulunya loh ya, dulunya. Kenapa kok seperti itu? Li'annahu mukhtarun ayyuti'a au ayyasiyah. Karena kalau golongan daripada jin, maka sesungguhnya dia memiliki pilihan antara dia melakukan ta'at ataukah dia memiliki pilihan yang berupa maksiat. Beda kalau yang namanya malaikat. Kalau malaikat itu tidak memiliki pilihan kecuali hanya ta'at. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat pasti melakukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu berbeda dengan yang namanya jin. Jin, golongannya jin terutama dalam hal ini pembahasannya adalah iblis. Maka mereka itu memiliki pilihan antara ta'ah atau maksiat. Ya, dilanjutkan lagi dengan iki lakin atau ama qudratihi alal isyani fa asbaha jalisal malaika. Akan tapi sing jenenge iblis iki, Pak, lebih memilih untuk melakukan tindakan taat daripada tindakan maksiat sebelum menentang terhadap perintahnya Allah loh. Iblis itu merupakan jin yang memiliki pangkat yang sangat tinggi sekali. Lebih memilih taat daripada maksiat, padahal dia bisa untuk melakukan yang namanya tindakan maksiat. Bahkan sampai tengeriki dilanjutkan, sehingga gara-gara dia itu termasuk golongannya jin, namun dia lebih memilih tindakan taat atas tindakan maksiat, padahal dia mampu, padahal dia punya pilihan untuk melakukan maksiat, sehingga dia itu menjadi temannya para malaikat. Bahkan bukan hanya menjadi temannya malaikat, bal tawusul malaikah. Sing jenenge iblis ini bahkan menjadi pimpinannya para malaikat, sekalipun asalnya bukan dari golongan malaikat, tapi menjadi pemimpinnya para malaikat. Yang ini bahkan sampai dikatakan dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, Sa'id Ibnul Musayyab berkata, kana ro'isa malaikati sama'id dunya. Yang namanya iblis itu merupakan pemimpinnya malaikat langit dunia. Bahkan didakwakan kalian Imam Ibnu Abbas, kana iblisu min asyrafil malaikati wa akramihim qabilatan wa kana khazinan alal jinan wa kana lahu sultanus sama'id dunya. Ya. Jadi sekalipun bahasannya itu, sekalipun bukan tergolong daripada malaikat, akan tetapi pangkatnya itu sangat tinggi, bahkan memiliki kekuasaan menjadi pemimpinnya para malaikat langit dunia. Bukan malaikat secara total, hanya malaikat yang berada di langitnya dunia. Alladzi yazwu alaihim wa yatabaha bi annahu salihun lil ikhtiyari fil isyan. Bahkan semua malaikat itu dulunya sangat membangga-banggakan terhadap yang namanya iblis. Di mana iblis itu merupakan lebih memilih terhadap tindakan taat, sekalipun dia sebenarnya bisa untuk melakukan pekerjaan maksiat. Yes. Wa ma'adzalika alzaman nafsahu manhajallah. Walaupun seperti itu, dulunya dia bisa milih antara yang namanya maksiat ataukah taat, dia lebih bisa memaksakan dirinya untuk selalu taat terhadap Allah Ta'ala. Yes. Dah. Iki ceritanya iblis zaman biyen, Pak, Masya Allah, oleh ibadah, oleh ta'ah niku Masya Allah sekali. Malah dilanjutkan, fa idza asbaha fi manzilatin a'lam minal malaikati wa asbaha fi hadratihim. Kamu bayangkan, kalau yang namanya pangkatnya iblis itu lebih tinggi daripada pangkatnya malaikat dulunya, maka secara akal ketika Allah Ta'ala memerintahkan terhadap orang yang pangkatnya lebih tinggi, niscaya itu orang tersebut pasti akan lebih nurut. Paham berawi? Kan wa'id kulna lil malaikatis judu. Sing dikongkon sujud dhisik kan para
malaikat. Yang mana para malaikat itu justru pangkatnya lebih di bawahnya iblis. Ya toh? Mestinya kalau para malaikat saja yang dalam tanda kutip mereka itu dulunya pangkatnya lebih di bawahnya iblis, maka mestinya iblis pun bisa lebih taat karena memiliki pangkat yang lebih tinggi. Dawuhnya Syekh Muta'ala Sa'rawi seperti itu. Sehingga ini sangat memuskilkan. Kok bisa yang namanya iblis niku pangkatnya lebih tinggi malah justru mereka malah justru tidak taat. Tengeriku tinggi akan kata fasajadu illa iblisa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fasajadu illa iblisa. Qala asjudu liman khalaqta tina. Nah, ini mulai membahas dalih daripada iblis itu tidak mau bersujud. Dalih daripada iblis yang mana iblis itu tidak mau untuk bersujud. Dalihnya dia apa? Qala asjudu liman khalaqta tina. Dia berkata kepada Allah Ta'ala, apakah saya ini mau untuk bersujud kepada seseorang yang diciptakan dari tanah? Gampang ngomong, dekne sombong, dekne congkak. Apakah saya ini mau untuk bersujud kepada seseorang yang diciptakan dari tanah? Wah, sedangkan yang namanya iblis itu diciptakan dari api. Kalau dalam ayat lain disebutkan seperti yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 12, tengah ikut yang dikatakan ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya, ana yakni saya iblis itu lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakanku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Maka pada hakikatnya dengan perkataan yang seperti ini, fal makhlukiyah lillahi muttafaqun alaiha. Sakjane sing jenenge iblis itu juga sepakat bahwa antara statusnya iblis sama Nabi Adam itu sama-sama makhluknya Allah Ta'ala. Hanya saja innamal ikhtilaf fi unsuril makhlukiyah. Yang menjadi titik perbedaan di dalam anggapannya iblis adalah beda kasta. Napa? Beda kasta. Hadza min nar wa hadza min tin. Saya kata iblis itu terbuat dari api, sedangkan dia itu terbuat dari napa? Tanah. Berarti kita beda kasta. Dalam anggapan iblis yang namanya kasta api itu lebih baik daripada kasta tanah. Dalam anggapannya iblis. Maka ditolak sama Syekh Muta'ala Asy'ari dengan pemahaman seperti ini. Lakin mangqala laka ya iblis innan nara fawqatin au khairun minhu. Jarine Syekh Muta'ala Asy'ari, iblis, siapa yang berkata kepada kamu bahwa yang namanya api itu di atasnya tanah atau lebih baik daripada tanah? Sopo sing ngandani kowe bahwasanya yang namanya api itu lebih baik atau di atasnya tanah itu siapa? Min aina ataita bihadil maqulah wa kilahuma makhluqun lillah. Dari mana kamu mengucapkan hal tersebut? Padahal antara yang namanya api dan juga tanah itu sama-sama ciptaannya Allah. Antara tanah sama api itu sama-sama ciptaannya Allah. Walahu muhimmatun fil kaun. Tiap-tiap daripada tanah dan juga api itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ketika dua hal itu memiliki fungsi sendiri-sendiri, maka apakah engkau bisa mengatakan dua hal tersebut salah satunya lebih mulia daripada yang lain? Kita contohkan dawuhnya Syekh Muta'ala Asy'ari, apakah engkau bisa mengatakan bahwa yang namanya mata itu lebih baik daripada telinga? Apakah kamu bisa mengatakan bahwa yang namanya mata itu lebih baik daripada telinga? Padahal kedua-duanya itu memiliki fungsinya masing-masing. Sehingga kalau memiliki fungsinya masing-masing, itu mestinya nggak bisa dianggap lebih baik seperti itu. Kita contohkan bahwa contoh yang lain bahwa yang namanya besi itu dikatakan merupakan sebuah perkara yang baik karena besi itu kokoh kencang, kan seperti itu. Namun lalu apakah kamu bisa mengatakan bahwa yang namanya besi itu lebih baik daripada kayu yang ada yang menjadi busur panah?
kayu yang melenceng yang menjadi busur panah. Kamu apakah bisa menstatuskan bahwa yang namanya besi yang kokoh lurus itu lebih baik statusnya daripada kayu melenceng yang menjadi busur panah? Ataukah malah justru distatuskan bahwa ya memang melencengnya kayu yang menjadi busur panah itu justru itu merupakan bentuk kelurusannya. Paham berapa? Ya ancen lurusi kayu yang didadekno napa? Busur panah ya ngono kuwi bentuk lurusi. Maka secara tegas justru kalau kita mau angan-angan lebih dalam, yang namanya api itu justru malah berawal dari yang namanya kayu. Yang namanya kayu ini menjadi alat bakar. Kan seperti itu. Dan kayu yang menjadi alat bakar ini tumbuhnya dari tanah. Berarti yang namanya tanah itu justru malah sebelum api. Berarti yang namanya tanah itu justru lebih mulia, lebih baik daripada api. Piye? Dawe sing mutalah sarwe malah ono diwalik. Lek kowe ngerti sing jenenge api iku muncule teko kayu sebagai alat bakar dan kayu itu munculnya dari tanah. Sehingga tanah lebih dulu daripada api, sehingga tanah itu justru lebih baik daripada api. Niku dawuh Syekh Mutalah Syarawi ngoten, Pak. Pun kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qala asjudu liman khalaqtatina nusiba binasil khafid. Ya Allah ya Rabbi ya Karim binasil khafid ay mintin qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikan nadzurriyatau illa qalilah pun sak menten mawon ilahuna wallahu a'lam bissawab. Saayat mawon. Saayat tok berarti ya saayat tok Pak. Belajarku akeh asline. 5 ayat tau belajar. Salat duha Pak.